Masih muda, banyak-banyak ibadah. Kenapa? Nanti ada masanya mau bangun untuk mau wudhu saja udah gak kuat. Ya, orang yang terbiasa dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mudah, dia beribadah ketika ada masa-masanya sulit, untuk dia tidak lagi bisa beribadah dengan ibadah tersebut yang biasa dikerjakan, maka di saat itu tetap akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, gak diputus. Oleh sebab itu, lagi masih muda, banyak-banyak baca wirid, banyak-banyak sholat sunnah. Masih muda, banyak-banyak ibadah. Kenapa? Nanti ada masanya mau bangun untuk mau wudhu saja udah gak kuat. Mau ruku saja pinggang udah sakit. Mau baca wirid, mau baca Quran, mata udah kabur. Nah, dengan keadaan uzur-uzur semisal ini, dilihat ketika dia memang biasa melakukan ibadah tersebut dalam keadaan dia sehat. Ada masa-masanya dia uzur, maka tetap ketika uzur tersebut pahalanya tetap mengalir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan, "Idza maridal 'abd aw safara, kutiba lahu minal amal ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau seseorang itu dalam keadaan sakit, atau dia dalam keadaan musafir. Biasanya orang musafir itu tidak selapang orang yang mukim. Orang yang sedang melakukan perjalanan itu tidak seleluasa orang yang mukim. Kita kan orang mukim yang tinggal di sini, ya itu enakan saja, mau apaan, kebiasaan kita bebas. Tapi orang yang safar itu yang lagi dalam perjalanan, mungkin ada kendala ini, sedang lagi di perjalanan, misalnya lagi naik bus, yang biasanya dia mau misalnya sholat di masjid, tapi karena lagi di perjalanan susah, busnya nggak berhenti, akhirnya dia jalan terus. Walhasil ada kendala-kendala. Kata Nabi SAW, kalau seseorang sakit atau dia dalam keadaan musafir dan dia ketinggalan daripada amal yang biasa dia kerjakan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala daripada amalan yang senantiasa dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia tidak dalam keadaan musafir. Ya, ada orang dulunya nggak pernah baca Quran, tiba-tiba taubat, hijrah, dia baca Quran, besoknya buta matanya, tak kecelakaan atau jatuh. Karena dia kepengen dulu waktu sehat, dia sempat membaca Quran dan dia niatkan, dia ingin terus baca Al-Quran kalau dia sehat, tahu-taunya buta, dianggap dia itu pahalanya mengalir terus. Sekali saja. Makanya ulama kita sering bilang, kalau kita itu mau, kalau kita mendengarkan setiap amalan apapun, amalan wajibkah pastinya, amalan sunnahkah khususnya, amalan sunnah, maka apapun yang kita dengar, kerjakan walaupun sekali. Ada nih yang misalnya hal-hal yang nggak bisa kita kerjakan rutin, misalnya amalan-amalan sunnah, kita pengen kerjakan rutin tapi nggak bisa. Tapi karena kita sudah mendengar itu adalah amalan sunnah, ya maka dikerjakan walaupun sekali. Kenapa? Nanti di yaumil qiyamah Allah akan panggil satu persatu. Dipanggil sama malaikat satu persatu. Siapa yang dulu biasa kerjain sholat sunnah ba'diyah? Nah, orang-orang itu akan nunjuk tangan walaupun dia cuma sekali mengerjakan. Kenapa? Udah dianggap ahli daripada ibadah itu. Siapa yang pernah atau siapa yang ahli daripada sholat duha, cuman sekali seumur hidup dia kerjakan, tapi dia berhak untuk tunjuk tangan. Biasakan amalan sunnah apapun yang kita dengarkan itu, kalau gak mampu untuk kita kerjakan setiap hari, tapi minimal kita kerjakan satu kali, supaya nanti ketika dipanggil oleh malaikat, siapa yang ini, kita tunjuk tangan terus. Jangan nanti dipanggil fulan, siapa yang gini, absen. Yang begini-begini, absen. Semuanya absen. Pas kena panggilan maksiat, tunjuk tangan. Ya. Jadi semua sunnah Nabi, apa? Siwak. Yang ini ya janganlah kalau sehari-hari. Harus dikerjakan terus.
Apa misalnya yang sulit? Sholat tasbih. Nggak bisa mau dikerjakan tiap hari. Ya paling nggak seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali dah. Nggak bisa setahun sekali. Nggak bisa seumur hidup sekali. Yang penting pernah. Apalagi misalnya kasih infak yang agak banyak dikit untuk orang yatim, untuk masjid, untuk majelis, untuk siapa lagi? Thalabul ilm, sedekah jariah. Nggak mampu untuk setiap hari mengeluarkan. Ya tapi kalau ada keluarkan supaya kita dapat ahlinya. Begitu juga ya. Perlu juga dipraktekkan ini ya. Sunnah poligami. Sekali saja coba. Ya, coba sekali. Biar dapat sunnahnya. Ya. Itu kan sunnah Nabi, betul? Itu kan sunnah Nabi. Jadi cobain walaupun supaya dapat. Nanti ditanya, kan tunjuk tangan juga. Liman arada. Yang mau-mau aja.